Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Angrumi Lasari dengan NIM 1102220025 dari Program Studi Akuntansi Universitas Bina Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Melalui penelitian ini, saya ingin mengetahui apakah kinerja lingkungan dan CSR benar-benar dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan, serta apakah ukuran perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Untuk memahami alasan penelitian ini dilakukan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang penelitian. Penelitian ini berawal dari ketertarikan saya terhadap kondisi perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang selama ini dikenal sebagai sektor penyedia kebutuhan pokok masyarakat. Secara umum, sektor ini dianggap cukup stabil karena produknya selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, ketika saya melihat data kinerja keuangannya, ternyata masih terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun 2023, rata-rata ROA perusahaan dalam sektor ini mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilnya permintaan belum tentu menjamin stabilnya kinerja keuangan. Selain dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti inflasi, kenaikan harga bahan baku, saat ini perusahaan juga menghadapi tuntutan yang semakin besar terkait tanggung jawab lingkungan dan sosial. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya perusahaan yang mengikuti program proper dan semakin luasnya pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Menariknya, perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik dan CSR yang tinggi belum tentu selalu menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. Hal tersebut terlihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang masih menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Ada penelitian yang menyatakan berpengaruh, namun ada juga yang menyatakan tidak berpengaruh. Perbedaan hasil tersebut menjadi alasan bagi saya untuk melakukan penelitian kembali dengan objek periode yang berbeda. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang ingin saya jawab. Pertanyaan pertama yang ingin saya jawab adalah, apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? Pertanyaan kedua adalah, apakah corporate social responsibility atau CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? Selanjutnya saya juga ingin mengetahui apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan. Dan yang terakhir, apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan? Selanjutnya, dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara variabel tersebut sehingga dapat memberikan bukti empiris yang lebih jelas. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan landasan teori sebagai berikut. Untuk menjelaskan hubungan antara kinerja lingkungan, CSR, dan kinerja keuangan, penelitian ini menggunakan teori stakeholder yang dikemukakan oleh Freeman pada tahun 1984. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Pihak-pihak tersebut antara lain masyarakat, pemerintah, konsumen, investor, karyawan, dan lingkungan. Menurut teori ini, ketika perusahaan mampu memenuhi harapan stakeholder melalui pengelolaan lingkungan yang baik dan pelaksanaan CSR yang optimal, perusahaan akan memperoleh kepercayaan dan dukungan yang lebih besar. Dukungan tersebut pada akhirnya dapat membantu perusahaan meningkatkan reputasi dan kinerja keuangannya. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur menggunakan ROA, kinerja lingkungan diukur menggunakan proper, CSR diukur menggunakan indeks CSR, sedangkan ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natura, total aset. Selain didukung oleh teori penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu. Selain didukung oleh teori, penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Namun, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang berbeda-beda atau
atau yang biasa disebut riset gap. Sebagai contoh, penelitian Pramadia dan Uliunuha menemukan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Artinya, semakin baik perusahaan dalam mengelola lingkungan, maka semakin baik pula kinerja keuangannya. Namun hasil yang berbeda ditemukan oleh Padilla dan rekan-rekan yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal yang sama juga terjadi pada variabel CSR. Beberapa penelitian menemukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan penelitian lainnya menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel masih perlu diteliti lebih lanjut. Adapun kebaruan atau novelty dalam penelitian ini terletak pada penggunaan perusahaan sektor consumer non-silicals sebagai objek penelitian. Periode penelitian yang lebih terbaru yaitu tahun 2021 hingga 2025 serta penggunaan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, maka disusun kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara kinerja lingkungan dan CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menguji apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan tersebut. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah disusun, terdapat 4 hipotesis yang diajukan. Hipotesis pertama yaitu menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis kedua menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan hipotesis keempat yaitu menyatakan bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan. Untuk membuktikannya apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak, diperlukan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas. Pendekatan kausalitas digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen, variabel moderasi, variabel dependen. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor consumer non-silicals yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai 2025. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari annual report, sustainability report, laporan keuangan, serta proper. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mengelola data yang telah dipublikasikan oleh perusahaan maupun instansi terkait. Salah satu bagian penting dalam metode penelitian ini adalah menentukan populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor consumer non-silicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2001 sampai 2025, yaitu sebanyak 132 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan proses seleksi yang telah dilakukan, terdapat beberapa perusahaan yang tidak memenuhi kriteria, seperti perusahaan yang melakukan IPO selama periode penelitian, terus perusahaan yang tidak menerbitkan laporan secara lengkap, perusahaan yang tidak memiliki data proper, serta perusahaan yang tidak memiliki data CSR yang diperlukan. Setelah melalui seluruh proses seleksi tersebut, diperoleh 13 perusahaan yang memenuhi seluruh kriteria untuk penelitian. Karena periode penelitian dilakukan selama 5 tahun, maka jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 65 observasi. Setelah sampel penelitian ditentukan dan data berhasil dikumpulkan lengkap, langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan dan analisis data. Setelah sampel penelitian ditentukan dan data berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan dan analisis data. Data penelitian akan diolah menggunakan software SPSS versi 25. Tahap pertama adalah analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokodasisitas, uji autokorelasi. Setelah model memenuhi asumsi yang diperlukan,
Dilakukan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh langsung antara variabel. Karena penelitian ini menggunakan variabel moderasi, maka analisis juga dilakukan menggunakan moderate regression analysis atau MRI untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian dilakukan uji koefisiensi determinan atau R-square untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Tahap terakhir adalah pengujian hipotesis menggunakan uji T dan uji moderasi. Menurut tahapan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjawab seluruh rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai penutup, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fluktuasi kinerja keuangan pada perusahaan sektor consumer dan cyclicals serta adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kinerja lingkungan dan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengajukan kinerja lingkungan dan corporate social responsibility sebagai variabel independen, serta kinerja keuangan sebagai variabel dependen, serta ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan sektor consumer dan cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis moderate regression analysis atau MRI. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kinerja lingkungan, corporate social responsibility, ukuran perusahaan, dan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, proposal penelitian ini akan menjadi dasar dalam proses pengumpulan data dan pengujian hipotesis pada tahap penelitian berikutnya. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan, dan saya sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk penyempurnaan penelitian ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.